Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 18, tugas skenario e-commerce dan website akan menjelaskan mengenai pengimplementasian skenario e-commerce dan website. Baik, langsung saja. Nah, dalam skenario e-commerce dan website terdapat beberapa peran yang terlibat. Nah, di sini, yang pertama, terdapat saya sendiri, Zafi Ahmada, yang akan berperan sebagai staf IT. Lalu yang kedua, Natalis Urdu yang akan berperan sebagai staf kreatif. Lalu yang ketiga, Debbie Amelia yang akan berperan sebagai customer. Lalu yang keempat, Nela Cornelia yang akan berperan sebagai supervisor. Dan yang kelima, Rizaldi Maulana yang berperan sebagai manajer inventory. Nah, pada skenario e-commerce dan website ini, kelompok kami menggunakan perusahaan fiktif, di mana perusahaan ini adalah PT Ametis. Nah, PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Nah, alamat perusahaan Ametis di sini ada di 250 eksekutif Top BLCD Suite. Nah, oke, lalu untuk rekening bank dari PT Ametis itu Bank Bangsa Indonesia BZI dengan nomor rekening 935695 atas nama PT Ametis. Oke, lalu untuk skenario e-commerce dan website di sini adalah membuat website tentang toko sepatu dengan harga normal, harga potongan voucher, dan biaya ongkir. Nah, perusahaan Melsport melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuat website toko sepatu mereka. Maka desainlah dengan sebaik mungkin. Nah, perusahaan Melsport menyediakan pemesanan sepatu secara online. Karena keterbatasan ruang toko, Melsport ingin melakukan penjualan via e-commerce. Berikut ini adalah daftar sepatu yang diminati oleh banyak orang, terutama para kaum wanita. Yang pertama terdapat black shoes, yang kedua terdapat heels, dan yang ketiga terdapat sepatu cats. Oke, nah selanjutnya sini adalah tugas dari setiap peran yang ada pada skenario e-commerce dan website. Nah, peran yang pertama sini adalah staff IT. Staff IT bertugas untuk create user, konfigurasi hak akses, create voucher, create shipping method, dan view product. Lalu, yang kedua yaitu staff kreatif. Staff kreatif bertugas untuk desain dan edit website. Yang ketiga yaitu customer. Customer bertugas untuk check out dan view invoice. Yang keempat ada supervisor. Supervisor bertugas create invoice, bank reconciliation, dan analytics. Yang kelima yaitu manajer inventory. Manajer inventory bertugas untuk validate transfer. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada proses simulasinya. Nah, proses simulasi diawali dengan peran staff IT, yaitu membuat user, konfigurasi akses, view product, create voucher, dan create shipping method. Nah, di sini staff IT sudah menyiapkan user-user yang akan dibuat di dalam master user Odoo. Nah, di sini usernya terdapat satu internal user di sini, terdapat Zafi, inilah yang berperan sebagai staff IT, lalu Natalis yang berperan sebagai staff kreatif, lalu Nela yang berperan sebagai supervisor, dan Rizaldi yang berperan sebagai manajer inventory. Lalu di sini terdapat konfigurasi akses, yang dimana konfigurasi akses ini digambarkan dalam bentuk tabel security matrix. Nah, di sini staff IT memiliki akses advisor pada modul accounting, administrator pada modul sales, administrator pada modul purchase, administrator pada inventory, dan editor and design pada modul website. Lalu, Natalis Urdu di sini sebagai peran staff kreatif di sini hanya memiliki akses pada modul website sebagai editor dan desain. Lalu, Nela Cornelia yang berperan sebagai supervisor di sini memiliki akses akuntan pada modul accounting, sales administrator pada modul sales. Lalu terakhir di sini Rizaldi Maulana yang berperan sebagai manajer inventory. Nah, di sini Rizaldi Maulana memiliki akses pada user pada modul purchase dan administrator pada modul inventory. Oke, selanjutnya di sini adalah ini adalah produk-produk yang dijual pada Melsport. Nah, produk pertama di sini terdapat black shoes dengan harga jual yaitu 150.000 dan harga belinya yaitu 100.000. Vendornya adalah Abigail Peterson. Lalu rusnya di sini adalah buy and fulfillment to order and gitu. Lalu selanjutnya yaitu heels dengan sales price yaitu 200.000, cost 150.000. Yang terakhir yaitu sepatu cats dengan sales price 100.000 dan cost 50.000. Baik, selanjutnya di sini yaitu create voucher. Nah, di dalam website nanti untuk skenario checkout-nya terdapat voucher yang akan digunakan oleh customer-nya. Bahwa vouchernya di sini dalam bentuk kupon. Nah, voucher ini akan didapat customer apabila customer melakukan minimal pembelian satu item dan minimal total purchase-nya adalah 50.000 untuk produk flat shoes, heels, dan sepatu cats. Nah, ketika customer sudah memenuhi kondisi minimum untuk mendapatkan voucher ini, maka customer akan mendapatkan voucher ini, yang dimana ketika customer mendapatkan voucher ini, customer akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Ini adalah untuk kode vouchernya ya, 0440 sebagai 2B dan 4S 5FB. Nah, lalu selanjutnya yaitu shipping method. Nah, shipping method di sini
itu yaitu Jabodetabek. Jadi pengiriman untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Untuk providernya di sini Victor Price, delivery produknya di sini flat shoes, heels, sepatu dan sepatu cats. Lalu untuk price-nya di sini 50.000. Oke, baik. Langsung saja kita akan beralih ke aplikasi Odoo untuk prakteknya, untuk simulasinya. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Odoo. Nah, langkah pertama di sini, staff IT ya saya sendiri, Zaki Ahmada, akan mengaktifkan developer mode terlebih dahulu sebelum membuat user ya. Di sini untuk mengaktifkan developer mode, kita bisa masuk ke menu setting, lalu kita bisa scroll ke bawah ke bagian developer tools. Nah, di sini berhubung saya sudah mengaktifkan developer mode, maka di sini tidak ada activate developer mode, yang ada deactivate the developer mode ini untuk mematikan developer mode. Jadi di sini developer mode-nya sudah aktif. Nah, ini developer-nya sudah aktif. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat user. Untuk membuat user, langkah pertama saya masuk ke menu manage user. Lalu di sini saya akan membuat user, tapi saya tidak akan membuat user satu persatu. Saya akan mengimport user tersebut dari file Excel. Nah, jadi saya bisa masuk ke menu. Nah, sini kita bisa masuk ke menu favorites, lalu import report. Lalu di sini kita upload file. Lalu kita pilih file Excel yang sudah diisi data user. Nah, di sini, setelah kita pilih filenya dan kita upload filenya, tentunya di sini kita bisa klik import. Nah, berhubung saya sudah melakukan import user. Nah, di sini saya tidak akan import lagi. Nah, di sini saya juga usernya sudah saya import ya. Nah, ini adalah user yang sudah saya import. Nah, oke, untuk proses pembuatan user seperti itu tadi. Selanjutnya, staff IT akan melakukan konfigurasi akses. Nah, konfigurasi akses di sini saya mulai dari user Natalis. User Natalis di sini memiliki akses sesuai dengan tanda security matrix tadi. User Natalis di sini memiliki akses editor and designer pada modul website. Lalu selanjutnya untuk user Nela sebagai supervisor, di sini dia memiliki akses sales sebagai administrator, akuntan pada modul accounting, restrictor editor pada modul website, user pada modul purchase, dan user pada modul inventory. Nah, lalu selanjutnya yaitu untuk user Rizaldi. User Rizaldi di sini misalnya memiliki akses pada modul inventory dan purchase. Nah, pada modul inventory, user Rizaldi sebagai manager inventory memiliki akses administrator atau memiliki kuasa penuh pada modul inventory. Lalu pada modul purchase hanya memiliki akses sebagai user. Oke, selanjutnya yaitu user Zaki yang berperan sebagai staff IT. Nah, user Zaki di sini memiliki akses penuh pada seluruh modul karena perannya di sini adalah sebagai staff IT yang bertugas untuk mengkonfigurasi setiap modul yang ada. Oke. Nah, baik, selanjutnya tugas dari staff IT yaitu view product. Nah, di sini staff IT akan menampilkan produk yang dijual pada Milestone. Nah, baik, langsung saja kita bisa masuk ke modul website. Lalu masuk ke menu e-commerce, produk. Nah, ini adalah produk yang dijual oleh Milestone. Beberapa 3 produk di sini. Produk pertama adalah flat shoes dengan harga 150.000. Yang kedua terdapat heels dengan harga 200.000. Dan yang ketiga terdapat sepatu cats dengan harga 100.000. Oke. Selanjutnya, tugas dari staff IT selanjutnya adalah create voucher. Nah, untuk create voucher di sini langkah pertama kita bisa masuk ke menu e-commerce, lalu kita bisa masuk ke menu discount and loyalty. Nah, di sini saya sudah membuat voucher yang ada pada skenario tadi. Di sini adalah vouchernya adalah diskon pesanan pertama, sesuai yang ada pada skenario tadi ini. Nah, vouchernya adalah diskon pesanan pertama. Nah, ini saya sudah buat. Nah, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Namun jika ingin membuat voucher baru, itu bisa dilakukan dengan menekan tombol new di sini. Nah, nanti ini kita bisa inputkan dari voucher yang ingin dibuat. Nah, kemudian saya sudah membuat. Di sini akan membuka voucher yang sudah saya buat. Nah, di sini ini adalah voucher yang sudah saya buat. Nah, program type-nya yaitu kupon seperti yang ada pada skenario tadi. Lalu validity-nya di sini sampai tanggal 7 Mei. Lalu di sini limit usage-nya yaitu 2 kali. Lalu available-nya di sini ada pada point of sale, dan website. Lalu currency-nya di sini menggunakan IDR. Nah, ini adalah kondisi. Nah, selanjutnya di sini ada conditional rule-nya. Nah, jadi conditional rule ini kondisi yang harus dipenuhi customer untuk mendapatkan kupon ini. Nah, kondisinya di sini adalah minimum quantity belinya adalah 1 dan minimum purchase-nya adalah 50.000. Lalu produknya di sini dapat flat shoes, heel, dan sepatu cats. Lalu di sini reward-nya yaitu seperti yang ada pada skenario tadi, reward-nya adalah diskon sebesar 15%. Oke, nah
Nah, selanjutnya di sini setelah kita membuat voucher, nah di sini kita bisa melakukan generate kupon untuk membuat kuponnya. Nah, menggenerate kuponnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan jumlah dari kupon yang ingin kita buat, berapa kupon yang ingin kita buat, 1000 kupon seumpama. Nah, setelah kita masukkan 1000 kupon, maka sistem nanti akan mengenerate kode-kode kupon secara random, secara otomatis. Nah, kode-kode kupon ini nanti bisa digunakan oleh customer untuk mendapatkan potongan harga apabila customer tersebut sudah memenuhi conditional rules-nya gitu. Nah, di sini berhubung saya sudah melakukan generate kupon, maka saya tidak akan melakukan generate kupon lagi. Nah, setelah kita melakukan generate kupon, untuk melihat kupon-kupon yang sudah di-generate, kita bisa masuk ke menu kupon yang ada di sini. Nah, ini ada kupon, kita bisa masuk. Nah, ini adalah daftar kupon yang sudah di-generate. Nah, ini adalah kode-kode unik dari setiap kupon yang bisa digunakan oleh customer. Ini adalah kode-kode unik kupon. Jadi nanti customer bisa memasukkan kode unik ini ketika melakukan check out gitu. Nah, voucher-voucher ini dapat dikirimkan staff IT dengan cara menekan tombol send yang ada di sini. Nah, setelah menekan tombol send, selanjutnya dapat diinputkan username dari customer. Lalu setelah itu bisa tekan tombol send. Setelah menekan tombol send, maka voucher ini akan dikirimkan ke customer. Nah, namun di sini kalau kami menggunakan email fiktif, jadi kalau kami tidak bisa mengirimkan email ke customer seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya tugas dari staff IT yaitu create shipping method. Nah, untuk membuat shipping method di sini, langkah pertamanya kita bisa masuk ke menu configuration, lalu shipping method. Nah, sama seperti tadi, shipping method sudah saya buat. Namun apabila ingin membuat shipping method baru, bisa dilakukan dengan cara menekan tombol new di sini. Nah, lalu menginputkan detail dari shipping method yang ingin dibuat, mulai dari nama dari shipping methodnya, website yang bisa menggunakan shipping methodnya, lalu provider shipping methodnya, sama fixed price dari shipping method tersebut berapa, harga biaya dari shipping method tersebut berapa. Jadi itu lalu dari fitur produknya itu apa. Di sini kita bisa membuat produk lebih dahulu di modul di master project ya, untuk servis pengirimannya. Nah, okay. Nah, di sini saya sudah membuat shipping methodnya, yaitu ini Jabodetabek ya. Nah, maka saya tidak akan membuat shipping method lagi. Nah, ini adalah shipping method yang sudah saya buat, yaitu Jabodetabek. Nah, shipping methodnya namanya adalah Jabodetabek, karena ini shipping method untuk pengiriman Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu websitenya bisa menggunakan shipping method ini adalah my website, lalu providernya menggunakan fixed price, lalu fixed price-nya di sini adalah 50.000, lalu delivery produknya di sini adalah Convert 18. Nah, Convert 18 ini adalah servis pengiriman dari Mailstore. Nah, di sini kita bisa lihat ini untuk Convert 18 itu ada di produk. Kita cari Convert 18. Nah, ini adalah servis. Nah, di sini produk tag-nya servis karena ini adalah servis pengiriman dari Mailstore. Nah, sales price-nya yaitu 50.000. Oke. Nah, itu tadi adalah tugas dari staff IT. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff kreatif yang akan membuat website. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kedua. Jadi di sini saya berperan sebagai staff kreatif dengan KP 086. Nah, tadi sudah maju unduh. Nah, di sini staff kreatif itu bertugas untuk mendesain dan juga mengedit sebuah website. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, tentunya sebelum mengedit sebuah website, kita harus ke modul website. Kemudian akan seperti tampilan di layar. Jadi ini merupakan website yang sudah saya edit sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengedit suatu website? Jadi di sini telah disediakan oleh Odoo fitur-fitur apa saja dengan cara kita mengklik edit. Ada banyak tampilan, struktur, juga ada fitur, dynamic content, inner content yang sudah disediakan oleh Odoo. Nah, misalkan di sini untuk tampilan store ini saya menggunakan cover, terus quality di sini kita menggunakan inner content, dan juga di sini kita menambahkan produk. Jadi produk itu ada di sini yang seperti ini. Tinggal kita drag saja seperti ini. Ataupun kita mau menghapusnya, tinggal kita klik, lalu kita klik
yang icon tong sampah ini. Nah, seperti itu tampilannya Mail Store. Kemudian di sini juga kita bisa mengcustomize mulai dari tampilan warna backgroundnya, ukurannya juga. Kemudian apabila untuk fontnya sendiri kita bisa ubah di sini mulai dari ukurannya, juga jenis-jenis font yang akan misalnya di sini mau di bold atau tidak. Nah, selain itu juga di sini kita bisa mengubah tema dengan cara kita klik ke theme tadi, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita switch time, kita klik OK. Nah, jadi di sini kita bisa memilih tema apa saja yang mau kita gunakan dengan cara tinggal mengklik use this time. Jadi terserah, karena saya sudah mengeditnya, jadi saya tidak menggunakannya lagi. Dan ini adalah tampilan website yang telah saya edit. Nah, mungkin itu saja bagian dari saya untuk membuat suatu desain atau menjadi seorang staff kreatif. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Amelia dengan CP 047. Nah, di mana pada langkah sebelumnya telah menjelaskan bagaimana cara membuat website pada Odoo. Maka pada langkah ketiga ini, saya berperan sebagai customer yang bertugas untuk mencekot barang. Nah, untuk account besarnya, untuk account customer untuk masuk ke dalam toko tersebut telah dibuat dengan nama, login, dan juga password masing-masing. Nah, untuk syarat produknya sesuai dengan skenario terdapat 3 produk, ada flat shoes, terus dan juga sepatu case dengan masing-masing kuantiti, ukuran, dan juga biayanya. Nah, di sini untuk kode vouchernya, karena saya merupakan pelanggan baru, maka diberikan oleh toko kode voucher tersebut. Untuk shipping metodenya yaitu menggunakan shipping method Jabodetabek. Maka langsung saja saya mulai langkah-langkahnya ke dalam sistem Odoo. Maka setelah berhasil ke dalam website dari toko Mail Store, di sini bisa untuk masuk ke dalam akunnya. Nah, jika teman-teman belum mempunyai akun, maka bisa buat dengan klik ini, lalu bisa diisi untuk email, nama, dan juga passwordnya. Karena sebelumnya saya telah membuat, maka saya langsung saja untuk melakukan login. Nah, di sini terlihat bahwa saya merupakan pelanggan pertama yang belum melakukan pembelian barang dari toko Mail Store. Nah, untuk menambahkan alamat, maka bisa klik edit di sini sesuai dengan skenario teman-teman seperti jalan. Nah, di sini saya belum menambahkan alamatnya, maka sekalian saja. Untuk company name-nya tidak ada karena saya merupakan pribadi. Nah, untuk nomor teleponnya bisa dilengkapi. Setelah kita berhasil untuk mengisi alamat, langsung klik confirm. Lalu untuk menambahkan payment, bisa klik minus payment method di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang ini. Untuk paymentnya bisa diisi nomor akun pembayaran, dan payment statusnya merupakan successful. Lalu klik save payment method. Setelah berhasil disimpan, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya untuk melakukan pembelian produk dengan klik tab shop. Nah, untuk toko Mail Store sendiri terdapat 3 produk yang tersedia, yaitu ada flat shoes, heels, dan juga sepatu cats. Maka langsung saja kita menambahkan barangnya. Untuk produk yang pertama ada flat shoes, di mana dalam skenario flat shoes ini dengan ukuran 36 dan kuantitinya adalah 20 pasang. Langsung saja untuk tambahkan ke keranjang. Untuk produk yang kedua terdapat heels dengan kuantitinya 10 pasang dan size-nya adalah 38. Untuk produk yang ketiga yaitu ada sepatu cats dengan size-nya yaitu 37, kuantitinya adalah 5 pasang. Setelah kita berhasil memasukkan jumlah barang, maka bisa langsung klik keranjang, lalu masukkan voucher yang telah diberikan dari toko Mail Store. Langsung saja untuk klik apply.
Jika di sini berarti tandanya voucher yang telah tadi ditambahkan berhasil karena totalnya telah berkurang. Dengan pajaknya adalah 514.250. Maka setelah itu langsung saja untuk melakukan proses to checkout. Untuk delivery metode-nya menggunakan Jabodetabek dengan fixed price-nya ada 50.000, lalu pay-nya menggunakan demo yang telah tadi kita simpan. Dan di sini payment-nya telah sukses. Langsung saja untuk klik pembayaran. Maka untuk menunggu proses pembayaran yang telah dilakukan. Nah, kita bisa membuka untuk sales order yang telah kita buat tadi. Caranya adalah klik My Account, lalu pilih sales order. Nah, dalam invoice ini, dalam buktinya adalah payment telah berhasil, sukses, lalu kita tinggal menunggu untuk delivery order dengan nomor 141 dengan statusnya masih preparation. Nah, di sini kita print saja buktinya agar kita bisa mengirimkan kepada staff supervisor dengan nomor sales order 185. Kita bisa mengirim pesan. Kalian kita kirim lampiran. Maka untuk job desk saya yang pertama, yaitu checkout order telah selesai, akan dilanjutkan oleh bagian supervisor. Perkenalkan, saya Nela Cornelia dengan NIC CP089. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai supervisor, yang mana pada kali ini akan melakukan create invoice dan bank reconciliation. Oke, selanjutnya kita lanjut ke audionya. Untuk melakukan create invoice, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita ke modul website, kemudian pada bagian e-commerce kita klik bagian orders, kemudian kita cari SO yang S00185 ini, kita klik, kemudian selanjutnya klik create invoice untuk membuat invoice-nya, kemudian pada bagian ini kita pilih yang down payment. Nah, untuk jumlahnya di sini kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya kita klik yang create and view invoice. Oke, selanjutnya ini statusnya sudah berubah jadi draft. Selanjutnya kita confirm. Nah, sudah in payment. Selanjutnya kita klik yang invoice ini. Kemudian kita print invoice-nya. Nah, ini. Oke, selanjutnya untuk cash reconciliation, kita pergi ke modal accounting. Kemudian kita pilih yang ini, reconcile satu item ini. Kemudian kita pilih yang create. Untuk date-nya seperti ini, kemudian untuk yang labelnya kita salin dari sini. Untuk partnernya kita cari Debbie Comweb ini, kemudian untuk yang ini kita kosongin, untuk amount-nya kita salin dari sini. Ini kita pilih yang IDR, kemudian yang ininya sama kayak yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita klik save. Oke, selanjutnya kita klik yang bagian ini. Nah di sini tinggal kita hapus yang bagian yang tidak sesuai. Ini kita hapus. Ini kita ke reconcile. Kita pilih yang ini, yang Debbie Comweb ini. Oke, selanjutnya di sini akan melakukan validate rekonsiliasi dengan cara mengklik bagian validate ini. Oke, bisa kita lihat di sini statusnya sudah berubah menjadi reconciled. Nah, berarti di sini proses cash reconciliation-nya sudah berhasil. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak manajer inventory yang mana akan melakukan pengiriman barang dari pihak customer.
Oke, baik. Di sini saya menggantikan peran manajer inventory, di mana langkah sebelumnya supervisor telah membuat invoice, maka pada langkah kelima ini adalah melakukan validate transfer dari warehouse store. Nah, di sini untuk kepada customer, produknya adalah flash shoes dan juga sepatu case dengan masing-masing demand dan juga barang yang dikirimkan sesuai dengan demand yang diminta. Maka langsung saja saya mulai langkah-langkahnya ke dalam sistem order. Nah, ini merupakan tampilan di saat manajer inventory telah berhasil login dengan email dan juga password yang telah dibuat oleh staff IT. Di sini kita bisa lihat terdapat pesan dari bagian supervisor yang meminta untuk mengirimkan barang pesanan dari sales order 185. Maka langsung saja kita masuk ke dalam modul inventory. Nah, karena di sini saya ingin melakukan pengiriman barang, langsung membuka yang bagian delivery order. Langsung masukkan saja di bagian search sesuai dengan source dokumen sales order yang tadi. Kepada customer dengan source dokumen 185, langsung saja dibuka dokumennya. Nah, di sini telah terlihat permintaannya masing-masing. Karena jumlah yang dikirim sesuai dengan permintaan yang diminta, langsung saja klik set quantities. Setelah semua telah selesai atau sesuai, langsung saja klik validate. Maka setelah dokumen dari warehouse ini berhasil divalidate dan juga statusnya telah berubah menjadi dan, akan dilanjutkan oleh bagian customer untuk memperlihatkan invoice. Nah, di mana pada langkah sebelumnya telah kita lihat supervisor telah membuat invoice dan juga manajer inventory telah melakukan pengiriman barang, maka pada langkah ke-6 ini customer akan memperlihatkan invoice. Maka langsung saja saya mulai ke dalam sistem order. Maka di sini untuk view invoice langsung saja klik sales order sesuai dengan sales order 185 kita buka. Nah, di sini telah berhasil pembayaran dan juga untuk delivery ordernya telah berubah menjadi SIP, di mana sebelumnya adalah reparation dan sekarang telah melakukan pengiriman barang dari toko store. Nah, untuk dokumen delivery ordernya bisa kita buka juga, tinggal klik saja. Maka ini merupakan dokumen dari shipping dari toko store. Maka untuk job desk saya untuk view invoice setelah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian supervisor untuk melakukan analitik. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan langkah yang berikutnya, yaitu melakukan analytics. Oke, kita langsung saja ke aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini kita bisa langsung ke menu website, kemudian pada bagian reporting kita pilih analytics. Nah, di sini kita bisa melihat ya gambaran dari penjualan di akhir minggu. Nah, di sini kita lihat untuk tanggal 28 bulan 4 2023 ini masih 0, dan juga tanggal 29 bulan 4 2023 juga masih 0. Untuk tanggal 30 ini terdapat penjualan yaitu sebanyak 4,8K. Untuk tanggal 1 bulan 5 itu belum ada penjualan. Kemudian untuk tanggal 2 bulan 5 2023 juga belum. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tanggal 3 bulan 5 2023 itu terdapat 3M penjualan, dan tanggal 4 bulan 5 2023 itu terdapat 9,5 M penjualan. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk best sellersnya, untuk produk flat shoes-nya ini kuantitasnya sebanyak 44 itu terjual 6.300.000 rupiah. Untuk heelsnya kuantitas 24 terjual 4.500.000 rupiah. Untuk sepatu cats kuantitas sebanyak 15 terjual sebanyak 1.300.000. Nah, itu tadi cukup sekian analytics dari pihak supervisor, kemudian akan saya kembalikan ke pihak moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah pemaparan mengenai skenario website dan e-commerce dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.